Oke, untuk runnya bentar ya, kita sekalian bikin event yang untuk si siapa namanya, Teresa. Nah, untuk event Teresa ini agak tricky ya, dalam artian agak tricky itu tabnya agak banyak nanti, karena kita membuat sebuah event ketika dia menolak yang saya sudah demokan di awal tadi, di part sebelumnya. Itu kalau dia tidak menolak, itu oke, tidak masalah. Tapi kalau menolak, ini agak panjang ya, logikanya ya, skemanya, karena kita harus bermain dengan namanya switch. Jadi ketika switch nanti dipanggil sudah selesai, dia tidak boleh repeating lagi ya. Tapi kalau kita buat repeating, ya nanti bermasalah lagi ya. Tidak bisa jalan-jalan kayak tadi. Nah makanya nanti saya akan perkenalkan namanya label ya. Label ini biasanya kalau saya gunakan biasanya itu di visual novel ya, di Ren'Py itu ada videonya. Kalau kalian mau baca-baca tuh lihat-lihat ya video Ren'Py-nya ada di channel saya, bisa dilihat ya kalau pengen tahu Ren'Py itu apa. Oke ya, kita silakan masuk ke Teresa. Ini agak tricky sedikit tapi nggak masalah. Mari kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama switch-nya dibuat Mid Elder dulu ya. Jadi dia akan muncul ketika Mid Elder sudah aktif. Tadi sudah aktif di awal tadi ya, otomatis dia akan muncul. Nah sekali lagi untuk kontennya akan saya copy paste ya, sambil saya jelaskan satu persatu. Tunggu sebentar, saya copy paste dulu. Oke, sudah bisa copy ya. Oke, di sini kita menggunakan teks text ya. Dia bilang, oh bagaimana ini apa yang harus kita lakukan. Jadi event ini berjalan setelah bandit itu pergi. Makanya di sini sebenarnya ini ada kesalahan ya. Ada kesalahan. Bentar, ini ada kesalahan. Seharusnya tidak dikasihkan ke sini ya. Udah copy salah lagi Pak. Oke. Kita copy event page, jangan copy new event page aja ya. Kemudian silakan perlu di copy, saya copy dulu thread. Nah, kalau kalian ngetik nanti ya. Ya, di sini kita tadi mengaktifkan thread bandit ya, tinggal di switch aja. Di sini pilih yang switch terakhir nih, Thread of Bandit. Jadi event ini akan berjalan ketika kondisi Thread of Bandit ini sudah terlaksana ya. Kemudian image-nya jangan lupa dipasang, tadi hilang ya. Teresanya kita pasang lagi, Teresanya menghadap ke atas aja ya. Oke, kemudian kita akan set satu persatu. Yang pertama adalah show text. Bagaimana Teresa akan bilang bagaimana ini apa yang harus kita lakukan ya. Kemudian ada balon icon Teresa ya. Jadi kalian silahkan kasih nama di sini Teresa Inside. Kemudian di bagian show balon icon, kalau tadi kita belajarnya baru di karakter ya, sekarang kita masuk ke NPC yang lain, bisa muncul balonnya. Nah ini tinggal diklik aja, pilih sesuai yang di sini ya, Teresa Inside. Klik wait for completion, pilih exclamation ya, seperti itu. Oke. Jangan lupa sini ditulis, kalau tidak ditulis event tulisannya event 00 berapa ya angka. Daripada bingung silahkan kalian tulis sendiri. Kemudian di sini ada set movement route ya. Jadi set movement route-nya adalah si Teresa ini akan belok ke kanan ke arah si Rinva ya. Dia akan melihat Rinva, kemudian dia akan bilang lagi, oh hampir lupa, perkenalkan ini Rinva yang menolongku di hutan saat aku pingsan ayah. Rinva ini ayahku ya. Jadi Teresa akan ngomong seperti ini tadi ya. Oke, setelah Teresa ngomong, dia akan kembali lagi ke arah atas ya. Turn up berarti itu bukan turn up, itu bukan jalan ke depan ya, tapi dari posisi kiri dia berbalik arah ke atas ya. Jadi turn up. Oke, kemudian player juga ikutan turn up. Playernya dibuat turn up juga ya. Oke, karena fokusnya dari dua Teresa dan si Rinva ini adalah kepala desanya. Kemudian kepala desa akan bilang, terima kasih Tuan Rinva sudah menyelamatkan putri saya. Mohon maaf atas pemandangan yang tidak mengenakan tadi Tuan Rinva. Jadi si kepala desa ini akan minta maaf atas si bandit tadi ya. Kemudian Rinva juga akan bilang kalau boleh tahu apa yang terjadi dengan desa ini, karena bandit itu mengancam desa ini ya. Seperti biasa si NPC akan merespon, atau karakter kita akan merespon NPC yang berbicara tadi. Kemudian responnya dari kepala desa akan bilang, sejak tahun lalu kedatangan bandit mereka menjara desa ini untuk mengambil obat dan bahan makanan ya, seperti itu. Kemudian dia akan bilang lagi tipe-nya, nah ceritanya seperti ini ya.
Jadi intinya itu dia dijarah ya, karena seringnya dijarah maka desa akan mati dan banyak yang mengungsi atau meninggalkan desa seperti itu. Nah, di sini kita memberikan sebuah event untuk berpikir ya. Si Rinva ini kan berpikir, maka kita butuh show balance icon ya. Saya yakin kalian sudah bisa munculkan ini di player dengan posisi silence dan white for complexion ya. Kemudian antar Rinva akan berbicara, kalau di screen kalian itu FO ya, voice in head itu namanya. FO itu sepertinya saya akan terlalu lama tinggal di hutan sehingga tidak mengetahui desa ini ditindas. Jadi karena Rinva terlalu lama di hutan ya, dia hidupnya di hutan, dia tidak tahu sekeliling dan baru tahu kalau ada desa ditindas oleh bandit ya. Oke, kemudian Teresa, dia kan tadi di posisinya di turn up ya, dia akan kemudian pilih balik arah ke turn right, lihat si Rinva lagi, dia akan berkata, Rinva, tolonglah desa kami ya, aku tahu kamu adalah seorang pendekar ya. Intinya Rinva itu tahu kalau si Rinva itu adalah seorang pendekar ya. Kenapa dia tahu ya, kita set seperti itu. Aslinya kalau mau ceritanya yang detail banget ya nggak gitu, yang terlalu jumping ini, tapi tidak apa-apa buat praktek ya. Kemudian si Rinva kita kasih balon lagi exclamation, yaitu batu kaget. Wah, saya akan menjadi disuruh untuk menyelamatkan desa ya. Kemudian Rinva berpikir lagi. Nah, di sini ada control switch. Jadi di sini data pertama. Cerita pertama ini akan bercerita tentang si Teresa ini akan mengungkapkan apa yang harus kita lakukan. Kemudian dia memperkenalkan Rinva selaku main karakter dari kita, game kita, atau nama kalian ya. Kemudian dengan si kepala desa, sekali lagi kepala desanya terserah kalian sudah bikin 5 karakter toh, kalau mau dipakai sebagai kepala desa ya monggo ya. Kemudian di sini Rinva akan diberi pertanyaan ya, apakah dia mau membantu atau tidak. Jadi ini switchnya kita nyalakan dulu ya. Jadi silahkan dikontrol switch. Ngasihnya sudah tahu toh ya, saya ulangi lagi kalau lupa ya, klik 2 kali masuk ke tab nomor pertama, control switch. Kemudian kita pilih di sini adalah kalimatnya yang bagus apa ya, back for help gitu aja ya, back for help ya. Oke. Jadi buat operasinya on. Nah, ini terserah kalian penamaannya, ini buat saya aja ya, disclaimer saya pribadi aja untuk penamaannya. Kalau sudah lagi oke. Yap, seperti ini tab yang kedua. Oke, Pak, apakah sudah mau kita jalankan? Belum, karena belum selesai teman-teman ya. Di sini masih ada trigger. Nah, triggernya dibuat action ya, tidak usah diubah ke auto run, biarkan dia triggernya action button. Oke, ini tab kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke tab ketiga. Oke, silahkan dipilih copy event page ya, kemudian paste. Nah, ini masih ada tulisannya. Nah, caranya biar hilang semua, klik bagian atas, tekan shift, kemudian klik di bagian list yang paling bawah, kemudian di delete. Nah, seperti itu untuk menghapusnya ya. Oke, untuk berikutnya di sini diganti dulu ya, menggunakan back for help ya. Dia triggernya kita bikin auto run ya, auto run. Untuk teksnya seperti apa Pak? Sebentar, saya copy paste dulu ya. Ya, tada, sudah saya copy paste ya. Oke, ya, kita akan bahas satu persatu lagi ya. Jadi di sini switchnya back for help ya, jangan lupa di set terlebih dahulu. Kemudian di bagian triggernya dibuat auto run ya. Dan di sini kalimatnya so text, dia bilang apakah Tuhan Rinva membantu desa ini, saya tidak memaksa tapi saya tidak tahu ke siapa lagi saya meminta pertolongan. Oke. Ini so text. Kemudian nah di sini ada soy choice. Soy choice itu ada di bagian ini ya, so choice. Nah, di sini kalian bisa ganti yes no atau ya tidak, terserah kalian. Backgroundnya Windows kalau ada backgroundnya ya. Saya akan Windows, posisinya ada di right, left, middle, kita pilih ke right boleh, middle boleh, terserah kalian ya. Saya variasi, yang pertama menggunakan right, yang kedua menggunakan middle ya. Default choice adalah posisi choice defaultnya mau di mana biasanya, biar tidak ada kesalahan ya. Ada beberapa game yang menggunakan default choice itu adalah no ya, bukan yes, untuk bagian tertentu ya.
agar tidak kepencet atau kalian ngeklik enternya terlalu cepat, tidak sempat baca tulisannya, tahu-tahu kepencet yes ya. Defaultnya biarkan di choice pertama, cancelnya choice 2 ya, kalau ada cancel ya. Kalau no berarti kan tidak jadi. Nah kalau cancel berarti tidak jadi ya, langsung keluar gitu ya. Oke, ini untuk choice-nya kalian bisa set aja nanti di YouTube tutorialnya. Nah ketika jawab ya, saya akan tulis di sini aja deh ya, nanti saya akan hapus. Contohnya show choice yes no. Oke, nanti bentuknya seperti ini. Nah kalian tinggal tulis aja nih ya, show text, klik 2 kali show text, hahaha. Oke, kalau misal no, show text lagi hehehe. Nah nanti akan muncul pilihannya ya, seperti yang sudah saya demokan. Seperti itu untuk menulisnya, gampang sekali, tinggal ikuti tutorialnya pasti bisa ya. Nah di sini ada 2 switch ya, kita memerlukan 2 switch. Kenapa Pak ada 2 switch ya? Jadi ketika nanti si Rinva jawab tidak, itu dia tidak terkena infinite looping. Apa itu infinite looping? Jadi ketika kalian di sini auto run ya, dia akan mutar terus loopingnya. Ketika jawab no, balik lagi no. Pertanyaan ini lagi no, balik lagi no, gitu ya. Jadi untuk membuat control switch ya, atau bisa juga permasalahan seperti ini. Ketika ini switchnya aktif ya, katakanlah nanti saya kasih tulisan dulu deh biar nggak bingung. Di sini saya akan tulis Rinva is Savior ya. Rinva is Savior. Rinva sang penyelamat ya, atau Rinva adalah penyelamat. Oke, nah di sini adalah switch pertama ketika dia jawab ya. Kemudian di sini ketika jawab tidak, saya akan kasih di sini not sure ya, not sure. Oke, apply ya. Oke, jadi di sini ketika kita memilih iya, otomatis dia akan masuk ke tab di mana yang kondisinya posisi Rinva is Savior sama dengan on. Ketika tidak, dia akan masuk ke switch not sure is on. Nah, kita akan bikin dulu yang tidak ya, karena ini tidak yang agak panjang, beda dengan iya. Kalau udah iya udah selesai ya, nggak ribet. Tapi kalau yang tidak ini agak ribet ya. Oke, tapi tidak masalah, kita pelajari pelan-pelan. Oke, kita akan new page lagi ya. New event page, copy boleh, copy event page, kemudian paste, kemudian seperti biasa dihapus lebih dahulu ya. Di sini kita akan pilih not sure ya, pilih yang not sure. Kemudian triggernya kita pilih auto penotoran, pilih action button. Nah scriptnya gimana? Oke, sebentar saya copy paste dulu ya. Ya, di tab nomor 4 ini agak simpel ya di sini. Nah di sini sebenarnya penentunya atau logikanya ya, logika, kita bilangnya logikanya deh ya. Di sini switchnya silahkan kita pilih yang kita set di sini not sure ya, bisa di sini not sure kondisinya. Kemudian di triggernya dipilih action button karena kita butuh dalam kondisi kita ya, dalam gerak kontrol kita. Di sini Teresa kan bilang beritahu aku kalau kamu sudah siap. Oke, jadi si Teresa menyampaikan ke Rinva bahwa ketika dia kamu siap, silahkan tanya ke saya ya. Kemudian di sini kita menjalankan sebuah switch ya, switchnya saya kasih I'm not sure ya, gitu ya, I'm not sure. Apply gitu ya, panggil bahasa Inggris, enggak apa-apa ya. Kita bikin game sendiri ya, kita kalimatnya agak gaya sedikit rapopo gitu ya. Jangan lupa operasinya adalah on ya, I'm not sure. Nah di sini yang namanya adalah label ya. Jadi ketika kalian membuat label, jadi di sini kita switch dulu labelnya, jump to label. Ingat label hanya bisa berjalan mundur ya, jadi nggak bisa maju. Kalau misal labelnya kalian itu ada di tab 5, berarti kalian bisa manggil jam labelnya di tab 5. Tapi kalau labelnya kalian di tab 1 terus kemudian kalian jump di tab 4, itu nggak bisa ya. Jadi saya akan kasih nama bantu itu aja ya, biar gampang, biar kalian ingat-ingat. Saya di RPG Maker tidak bisa manggil database-nya ya, jadi kita harus mengingat label apa yang kita bikin ya, bantu. Nah biasanya untuk label seperti ini tidak bisa dipanggil lagi di depan sini, nggak bisa ya, jadi harus mundur ya. Oke, jump to label bantu. Nah label bantunya kita belum bikin nih ya, silahkan kalian bikin new event page ya, seperti biasa di set seperti ini.
karakternya ditaruh ya. Rinva Teresa, mana Teresa ini ya, ke atas saja bentuknya. Oke, kemudian di sini set I'm not sure ya, I'm not sure di sini. Nah, di sini kalian silahkan memberikan label, cara ambil label. Di sini ada label ya, tulis bantu. Oke, nah di sini Rinva kita buat dua percakapan. Kenapa dibuat seperti ini, Pak? Gini, kalau kita cuma buat pertanyaan seperti ini, karena RPG Maker itu dari atas ke bawah untuk pembacaan skripnya. Jadi di sini nanti kalau ini kosong ya, misal ini saya hilangkan ya, ini nanti yang keluar ada choice-nya aja, ya tidak ada pertanyaannya. Nah kita butuh ada pertanyaannya, ya tidak bisa di back ya. Saya tulis ulang ya. Ctrl V, kemudian di sini apa kamu sudah siap? Ya, oke. Nah. Kemudian nanti ketika ada pertanyaan di sini, maka pertanyaan tidak akan hilang gitu ya. Tapi kalau kita hilangkan cuma ada switch ya, otomatis hilang ya. Cuma ada choice-nya aja yang muncul. Oke, di sini switch-nya yang kita matikan adalah switch di bagian I'm not sure. Kenapa? Bentar, saya akan jelaskan ketika ini sudah terisi semua ya. Nah, kalau kita jawab sudah, oke, maka di sini akan berubah menjadi Rinva Isafiar ya. Nih, kemudian di bagian ini kalau dia tidak lagi tidak yakin lagi atau jawab tidak lagi, kita akan pilih not sure ya. Oke. Saya akan jelaskan logikanya seperti ini. Ketika label bantu dipanggil di tab 4 ini ya, ketika event cutscene yang sudah berhenti ya, Teresa akan bilang beritahu aku kalau kamu sudah siap. Otomatis switch I'm not sure-nya bernilai 1. Kemudian di bawah ada label. Jadi ketika I'm not sure sama dengan 1 atau bernilai true, maka secara otomatis kita akan meloncat ke namanya label bantu. Nah, masuk ke tab 5 ada label bantu, akan menjalankan perintah ini ya. Rinva. Nah, di sini karena kita ingin memberikan kondisi ketika dijawab no itu tidak repetitif event, maka kita perlu mematikan switch yang not sure. Kenapa? Agar nanti ketika dia berbicara dengan Rinva lagi, not sure ini akan berubah menjadi nomor 1 lagi ya. Contohnya seperti ini, misal ya, kamu sudah siap. Kalau siap, Rinva Isafiar, dia akan loncat ke tab berikutnya, ke tab di mana nilai switchnya adalah Rinva Isafiar. Tapi ketika tidak, maka di sini kan tadi mati nih, ya, bernilai false. Kemudian ketika dijawab tidak, otomatis dia bernilai 1 lagi. Not sure akan memanggil di sini lagi, ya. Beritahu aku kalau kamu sudah siap. Label bantu, not sure-nya on, balik ke sini, ya. Seperti itu, oke, untuk logikanya ya. Jadi biar balik ke depan sini. Oke, nanti kalau ditanya 2 kali ya dia jawabnya langsung ke sini karena apa? Nilainya sudah on ya. Seperti itu. Oke? Ya. Ya, apabila nanti kalian masih bingung untuk masalah label, silahkan nanti tanyakan bisa ke saya ya. Japri nanti akan saya jelaskan sedang-sedangnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Sudah seperti ini ya untuk tab nomor 5. Nah, untuk tab nomor 6 ya, sebenarnya tadi saya sudah rekaman tapi tiba-tiba hilang ya, sudah daripada ngulang lagi. Ya, saya jelaskan saja. Ketika dia memilih Rinva ya, Isafiar, karena tadi kita belum membuat tab dengan nilai Rinva Isafiar, jadi silahkan kita bikin tab nomor 6 ya. Untuk membuat tabnya, kalau masih bingung silahkan dilihat, dimundurin ya. Pas kita bikin part 1, tab 1, tab 2, nomor tab 3 itu sudah saya jelaskan bagaimana menambah, menghapus ya. Dan di part-part sebelumnya juga pasti sudah ada, nanti tinggal ikuti aja. Nah, di sini si kepala desa akan ngomong ya. Di sini triggernya action button ya. Jangan lupa image-nya diberikan Teresa arah ke atas atau karakter yang kalian pakai. Jangan bilang terima kasih Tuan Riva untuk mengalahkan bandit. Tuan harus menuju bandit lairs yang saya tahu tidak bisa dicapai menggunakan jalan kaki. Nah, nanti kita akan membuat sebuah balon udara ya agar bisa nyampe di tempatnya si bandit lairs ini nanti ya. Gimana ya, kita akan nanti eventnya setelah dungeon ya.
Ya, kemudian Teresa kan bilang, jangan khawatir, kita bisa mencari informasi di pelabuhan. Aku akan membantumu. Ya iyalah, pasti bantu karena desanya lagi diselamatin ya. Kalau nggak bantu ya kebangetan ini si Teresa ya. Oke, berikutnya di sini ya, mungkin agak sedikit berbeda sama kontennya. Di sini ada move toward player. Jadi untuk mengantisipasi apabila player ngomong dari arah atas, bawah, kanan, dan kiri, kebetulan aja kita dari kiri tadi ya, atau kanan ya. Ya, kanan kayaknya. Otomatis setnya langsung bisa ya kalau kita set ke arah kanan, kalau itu aturan. Tapi kalau tidak aturan seperti apa ya? Jadi untuk dia bisa jalan sesuai dengan posisi karakternya di mana ya, kita bikin move toward player ya. Drop on, jadi nanti ketika ketemu playernya posisinya di mana, dia akan masuk ke playernya, kemudian transparansi on. Jadi secara otomatis Teresa ini belum hilang ya. Dia masih ada di dalam tubuhnya si aktor ya, di Rinva. Jangan lupa ceng party member ya. Untuk memunculkan ceng party member, kalau masih bingung silahkan dilihat di part satunya di bagian desa Anta ya, itu ada. Kemudian seperti biasa diberikan teks untuk notif bahwa si Teresa ini bergabung dengan partimu. Backgroundnya silahkan dibuat dim boleh, Windows boleh, transparansi boleh, posisinya terserah kalian mau di mana. Saya bikin di middle ya. Oke. Kemudian Rinva akan bilang, oke, saatnya kita berpetualangan. Ya, salah Pak. Ya, kasa kita saatnya berpetualangan, seperti itulah. Kemudian control switch-nya jangan lupa dibikin ya. Paling bawah, welcome aboard journey, seperti itu. Oke, kemudian oke. Nah, di sini player chapter 3, berarti kita akan melempar si Rinva ini ke chapter 3 ya. Taruh terserah mau di mana. Kemudian di oke ya, kemudian di posisinya biarkan aja mau retan black, terserah ya, nggak apa-apa di retan karena dia nanti munculnya di bawah, kalau nggak di down sekalian gini. Oke ya, seperti itu. Kemudian kita perlu lagi satu tab lagi ya, tambah satu tab lagi, atau kalian langsung new event page, langsung pilih switch welcome aboard-nya yang dipilih. Kenapa? Biar hilang semuanya eventnya, tidak ada repetitive event. Oke, apply dong. Oke, nah apakah sudah selesai Pak? Di sini belum ya, sayangnya belum. Part 2 ini agak panjang di desa ini ya. Jadi tidak masalah, kita bikin pelan-pelan saja. Pertama di ini bapaknya nih ya, yang kepala desanya, switch-nya silahkan dipilih Meet the Elder ya, Meet the Elder. Kenapa? Karena event pertama nanti berjalan ketika Meet the Elder bernilai true ya. Oke, apakah dikasih tulisan Pak? Tidak perlu, langsung aja copy event page, paste. Nah, berikutnya di sini kita pilih ya. Tadi karena sudah berbicara tentang apakah si Rinva mau membantu atau tidak ya, kita akan pilih sesuai dengan switch-nya. Ya, di switch-nya kita pilih yang back for help. Back for help ya. Jadi ketika tadi back for help itu kan ada pertanyaan mau membantu atau tidak ya. Oke, biarkan kosong lagi. Silakan copy event page, paste event page. Kemudian switch-nya diganti not sure ya. Jadi not sure, dia tinggal bilang show text, pilih Pak Kepala, people 4. Nah, dia bilang, duh, siapakah yang bisa menolong desa ini ya, seperti itu. Oke, jadi ketika kalian berpikir help itu tidak menolong, kalian bisa jalan-jalan, kalian bisa bertanya sama si kepala desa ini, nanti kepala desa memberikan respon, aduh siapa yang bisa menolong desa ini. Nah, ini kalau kalian menolak jawabannya ya. Kemudian kita bikin satu lagi, cover event page, paste event page, kemudian note-nya kita pilih Rinva is Xavier ya. Jadi ketika kita pilih yes, si ketuanya akan bilang terima kasih dan selamat berjuang. Enak aja ya dengan selamat berjuang. Ya seperti itu, kita simpel saja kalimatnya. Nah, seperti ini apply. Oke, nah apakah kita kira udah bisa? Bentar ya. Kita masuk ke chapter 3 dulu ya. Chapter 3-nya scriptnya sama kayak ketika kalian bikin chapter 2 ya, sama persis. Yang perlu diganti cuma ininya saja,
ya, judulnya, kemudian transfer layarnya yang dipilih ya. Layarnya itu saya transfer di depan pintu sini. Oke, ya seperti itu. Oke, jangan proses switch. Oke, ya sudah oke semua. Kita apply. Nah, baru kita coba jalan nggak sih sebenarnya dibikin tadi ya. Kita running langsung. Dari runningnya dari ya kita nanti lewat ini aja ya, lewat loadan aja. Play test, save the game, yes. Ya kita lihat dulu seperti apa hasilnya. Oke, kita continue aja. Ini yang mana ya? Ini kayaknya ya. Oke, ini Riva akan jalan dari luar rumahnya ya. Nah, cek satu per satu. Ya. Oke. Oke, kita jalan lagi ke sini. Ya, ternyata jawab tidak ya. Oke, kita coba tanya apakah sama hasilnya. Oke, kita tanya ke Teresa. Ya, iya. Nah, ada kesalahan ya di sini ya. Oke, kita save dulu di bagian sini. Ya, tadi ada kesalahan ya. Sebenarnya kesalahannya di mana ya? Kesalahannya itu di sini. Ini harusnya autoran ya. Autoran. Oke. Nah, ini kalau dijalankan pasti jalan lagi ya. Saya jalankan lagi. Jadi sudah saya sempat save di situ untuk checklist lagi. Ya, ini sudah langsung jawab ya. Ya, oke, seperti itu untuk di part 2 event di Desa Anta. Berikutnya kita akan membuat lagi part 3 yaitu di pelabuhan. Oke, selamat mencoba.